mengambil suatu keputusan antara dilema etika dan bujukan moral. Terima kasih Miss Yani. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan gambaran mungkin jawaban atas pertanyaan Miss Yani. Bahwasanya saya sebagai pimpinan untuk bisa mengambil keputusan yang bijaksana otomatis tidak semudah mengucapkan sesuatu. Artinya ketika kita mau mengambil keputusan yang besar ataupun yang kecil ataupun yang sesederhana mungkin, pastinya kita tidak bisa langsung mengambil keputusan. Langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama menggali informasi sedalam mungkin, bisa mengenali atau memahami fakta-fakta yang ada dulu, sumbernya dari mana, ya kan? Setelah itu untuk bisa membedakan apakah itu dilema etika atau bujukan moral terkait dengan hukum yang ada. Jika persoalan itu terkait atau ada dalam aturan-aturan atau norma-norma atau kaidah-kaidah yang sudah ada, otomatis itu merupakan bujukan moral. Sedangkan dilema etika terkait dengan personality, jadi hubungan personal pribadi seseorang, seperti itu. Ada lagi Bu Devi, bagaimana Ibu Devi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti itu. Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi, dari fakta-fakta yang ada, kita ambil dari jika sama permasalahan itu sama-sama benar, dikatakan sama benar, kita akan mengambil dari yang paling benar. Untuk bisa mengetahui dari mana yang paling benar, kita kaitkan lagi dengan fakta yang ada, sumbernya dari mana, informasi didapat dari mana, dan ketika sudah didapatkan informasi-informasi yang ada itu, apakah nantinya keputusan yang akan saya ambil itu bisa diterima secara baik, secara untuk kita semua, ataukah hanya menyebabkan ketimpangan, justru menyebabkan ketimpangan meskipun keduanya sama-sama benar. Jadi dari keputusan yang ada itu harus bisa membuat satu keputusan yang bulat dari yang benar, dari yang benar-benar itu menjadi yang paling benar dari keduanya. Jadi pasti ada, meskipun keduanya itu benar, sama-sama benar, tapi pasti ada. Di situ ada sesuatu yang bisa memiliki nilai yang paling benar, yang nantinya akan bisa diterima. Jika paling benar itu tapi tidak bisa diterima, saya juga tidak bisa memutuskan suatu keputusan itu. Jadi seperti itu, karena keputusan yang kita ambil juga harus bisa mewakili semua. Dalam pengambilan suatu keputusan yang jenengan katakan tadi, untuk mengambil suatu keputusan, adakah langkah-langkah atau prosedurnya? Tidak tahu, dijelaskan Ibu. Ya, karena pengambilan keputusan itu harus berdasarkan fakta yang ada, ya kita gali sedalam mungkin fakta-fakta itu. Jadi tidak hanya laporan dari salah satu pihak saja yang bersuara, tetapi kita cari dari mana saja sumbernya itu, apakah sumber-sumber itu bisa dibuktikan secara betul, secara kebenarannya. Nah, kan intinya yang paling utama adalah yaitu menggali fakta itu dari mana dulu, dan apabila itu sudah didapat, ya akhirnya nantinya pengambilan keputusan bisa mengikuti yang lainnya. Jadi intinya sumber dari mana, terus yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang lain, ya kan, dan kebenaran itu ternyata memang paling benar di antara yang benar. Adakah hal-hal yang jenengan anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan dilema etika? Ya, paling efektif karena kalau dilema etika ini kan berhubungan dengan personality, ya kan, jadi kita mesti adalah pertimbangan itu. Nanti akhirnya pertama melihat seseorang itu siapa yang berbicara, kemudian kita mempertimbangkan nggak enaknya, ya kan, terus karena kasihan dan lain sebagainya, ya. Tetapi kita tetap sebagai pimpinan kita nggak bisa gitu. Jadi yang paling utama ya saya dari awal tadi gali fakta yang sebenar-benarnya itu gitu. Jadi yang paling efektif kalau dikatakan paling efektif itu ya bahasanya ya
yang paling mudah, yang paling utama. Jadi setelah kita tahu persoalannya, kita dapatkan sumbernya yang benar-benar ini yang relevan ya, yang relevan, yang nantinya justru tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari dari keputusan itu, gitu loh. Karena bisa jadi karena kalau dilema etika itu kan kita secara personality ya kan, jadi ya artinya ketika kita mengambil keputusan, oh iya ini memang benar-benar seperti ini gitu loh. Tapi kalau keputusan kita tidak dipertimbangkan ke hal-hal yang lain lagi, nanti akan menimbulkan masalah yang lebih jauh lagi. Nah, akan muncul lagi gitu loh, karena oh mungkin itu diambil keputusan karena kasihan aja, karena memang faktanya seperti itu, tapi jauh lebih ke kasihannya dilihat itu karena seperti ini ya gitu. Jadi mungkin yang paling utama ya pengambilan keputusan itu dari kita sebagai pimpinan, benar-benar harus persoalan itu diambil dari kasus itu sumbernya dari mana, kebetulan akan kasus itu yang paling utama. Jadi jadi untuk bisa jadi untuk bisa tahu fakta-faktanya itu, jadi untuk bisa mengetahui itu kita mendalami kasus itu benar-benar itu yang paling utama. Ini berkaitan dengan langkah dan prosedur, Bu Devi. Adakah suatu tantangan dalam jenengan mengambil keputusan dilema etika? Pasti, karena berhubungan dengan personal ya. Jadi artinya ketika kita berhadapan dengan orang perseorang, itu kan batin ya, istilahnya perasaan. Ketika kita saya sudah siap untuk mengambil keputusan, tetapi yang berkasus nih ya kan menampilkan wajah yang begini, akhirnya sebagai manusia biasa normal yang kita punya perasaan kasihan. Nah itu yang jadi tantangan kita, bagaimana kita mengelola emosi kita supaya kita bisa menjadi bijaksana untuk bisa mengambil keputusan yang paling terbaik gitu ya, dari yang baik-baik itu, dari paling baik dari yang terbaik kan gitu. Jadi tantangannya ya dari personal itu, jadi bagaimana kita mengelola emosi kita biar kita akhirnya nggak berat sebelah istilahnya, karena perasaan saya ada kasihan, ada yang bagaimana akhirnya saya mengesampingkan jadi kan itu, jadi saya harus bisa bersikap adil, bijaksana untuk bisa mendapatkan keputusan yang paling baik dari segala persoalan yang ada. Jadi untuk mengambil suatu keputusan itu, jangan sudah tadi menjelaskannya ya Bu ya. Jadi untuk dalam menyelesaikan kasus dilema etika, apakah ketika masalah itu terjadi, Ibu sudah ada terjadwal atau saat itu juga Ibu menyelesaikannya? Kita lihat kasusnya, tapi kalau berhubungan dengan dilema etika, saya yakin nggak bisa terjadwal, karena kadang-kadang persoalan itu muncul begitu saja, ya kan, bukan entah itu persoalan yang kecil, sederhana ataupun besar ya. Tapi kalau persoalan itu saya anggap saya bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri, saya akan selesaikan sendiri. Jadi tanpa terjadwal pun akan saya selesaikan kasus itu hari itu juga, saat itu juga. Jadi melihat permasalahannya. Iya. Tetapi kalau persoalan itu menjadi melebar yang akhirnya melibatkan banyak faktor, melibatkan banyak pihak, ya akhirnya ya saya mau nggak mau sebagai pimpinan tidak bisa mengambil keputusan secara pribadi atau secara sendiri. Jadi saya harus menggunakan warga sekolah, intinya di warga sekolah, karena di lembaga itu ada komite, ada paguyuban, dan yang paling atas ada yayasan. Jadi apabila nantinya persoalan itu menjadi besar yang akhirnya bisa keluar, akhirnya menggandeng nama-nama yayasan kan seperti itu. Jadi untuk lebih baiknya saya akan mengutarakan dan menyampaikan persoalan itu kepada warga sekolah. Jadi tapi kalau masalah itu hanya masalah personal yang sifatnya sederhana atau kecil yang bisa saya atasi sendiri, ya saya atasi sendiri. Jadi nggak perlu saya harus menjadwalkan kapan saya harus ketemu, harus menyelesaikan persoalan. Jadi dilihat dari permasalahannya. Berkaitan dengan melihat dari permasalahan, adakah sesuatu yang mungkin atau hal yang mempermudah jenengan atau membantu jenengan untuk menyelesaikan masalah dilema etika? Mungkin seseorang atau ya, karena kita di lembaga pendidikan ya, otomatis kalau misalnya saya ini ada contoh kasus saja ya, contoh kasus di lembaga saya ada kasus di guru saya gitu ya. Saya langkah awal yang saya ambil adalah memanggil pribadi secara pribadi. Apabila itu sudah beberapa kali ternyata masih berkasus dan lain sebagainya, otomatis karena di sekolah itu ada komite ya kan, yang sebagai perwakilan dari wali
murid ya yang bisa dihadirkan di sekolah, maka saya jika itu kasusnya berhubungan dengan wali murid yang ada hubungannya dengan anak-anak, tapi jika itu personal saja antara guru dengan saya, ya saya sebisa mungkin nggak ada orang lain yang dilibatkan. Tetapi jika masalah itu tentang kelembagaan, artinya barangkali saya memang harus berkomunikasi dengan komite ataupun dengan yayasan ataupun dengan pembina sebagai penasehat di yayasan lembaga kami. Tinggal satu lagi ya Ibu Devi, dari semuanya yang telah jenengan sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman jenengan? Dari banyak kasus ya, istilahnya dari banyak kasus di sini. Kalau rujukan moral ya, kalau kita terkaitkan dengan kasus-kasus rujukan moral dan dilema etika, kalau dilema etika itu karena ya tadi tergantung personal ya. Kalau bilang sudah pasti kita ada aturannya, ada kaidah-kaidah yang dijalankan. Berarti kalau nggak sesuai dengan kaidah, nggak sesuai aturan, ya nggak bisa dilakukan. Jadi keputusannya sesuai dengan aturan yang ada, kita dasarkan sesuai itu. Tapi ketika ada dilema etika, otomatis main perasaan juga. Pertimbangannya melalui itu, ya kan? Jadi dari perjalanan itu saya mengambil kesimpulan bahwasanya segala persoalan itu ada jalan keluarnya. Hanya saja bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan itu dan mengambil keputusannya secara bijaksana. Iya Ibu Devi, dari 8 poin sudah terselesaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat saya. Ini adalah wawancara yang sudah terakhir bagi saya untuk melengkapi tugas saya di demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Terima kasih Ibu Devi. Sama-sama, sukses selalu. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yendrayani. Saya adalah CDP Angkatan 7, berasal dari kota atau Kabupaten Mojokerto. Saya pada kesempatan kali ini mendapatkan tugas untuk berwawancara dengan 2-3 kepala sekolah. Ini adalah termasuk wawancara yang kedua dengan kepala sekolah. Pada kesempatan siang kali ini saya akan ditemani dengan Miss Dian. Dia adalah kepala sekolah TK Pelita Hati. Selamat siang Miss Dian. Selamat siang. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Miss Dian. Pada kesempatan siang kali ini saya mendapatkan tugas yaitu untuk wawancara bersama Miss Dian. Wawancara ini berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Pada kesempatan siang kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di suatu lembaga, khususnya masalah-masalah dalam hal pembelajaran atau yang berkaitan dengan beberapa wali murid seperti itu. Pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu selama jenengan menjadi kepala TK Pelita Hati, bagaimana Anda mengidentifikasi suatu kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti itu? Monggo. Berarti ini saya membedakan apakah masalah ini masuk dilema etika atau rujukan moral. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Langsung saja untuk pengalaman selama menjabat sebagai pimpinan di TK Pelita Hati ini, memang banyak kasus-kasus di mana harus dipilah dan dipelajari apakah itu masuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Langkah-langkah identifikasi secara umum pasti kami tidak hanya secara pribadi tapi juga melibatkan beberapa unsur tim guru yang ada atau juga wali murid untuk melihat apakah masalah ini berkaitan dengan kepentingan umum, kepentingan yang lebih luas, atau hanya kepentingan dari beberapa individu. Lalu yang kedua, jika memang itu kepentingannya umum, lebih luas, maka akan kami libatkan beberapa pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau kendala tersebut.
kami juga melihat tentang waktu, apakah perlu segera diselesaikan atau perlu adanya mediasi atau komunikasi yang lebih lanjut untuk menyelesaikannya. Saya kira seperti itu identifikasinya, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa masalah ini sudah pasti benar atau masalah ini salah atau masalah ini benar, dan dengan benar itu akan nampak dari identifikasi awal. Untuk selama ini, bagaimana mestinya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Nah, itu memang agak sulit karena di antara dua pilihan ini sudah benar semua. Namun selama ini saya dan juga tim guru yang ada mengatasinya. Jika ada kepentingan yang memang sama-sama tidak bisa ditinggalkan, maka akan diambil jalan tengah sehingga menguntungkan keduanya, mengurangi kerugian yang dialami oleh keduanya. Jadi dari kedua hal yang sama-sama benar ini kita ambil kalau bisa kebenaran yang dari satu pihak dengan pihak lain itu saling melengkapi atau saling dikombinasikan. Berarti dalam hal mengambil keputusan seperti itu ada langkah-langkah dan prosedurnya. Kalau boleh tahu seperti apa langkah-langkah dan prosedurnya? Ya, sebenarnya langkah-langkahnya memang tidak disusun secara tertulis yang secara kaku, tapi secara fleksibel, tersirat bahwa langkah-langkah yang pasti tadi pertama kita identifikasi dulu, kita terima masukan dari sebisa mungkin berbagai macam pihak, tidak hanya satu atau dua pihak. Ini kalau diperlukan kita ada pihak lain sehingga masalah ini bisa secara objektif disampaikan. Kalau objektif disampaikan, harapannya penyelesaiannya juga objektif. Setelah kita dengarkan informasi dari berbagai pihak, baru masuk ke mungkin pertimbangan. Jadi pertimbangannya apakah ini berkaitan dengan kepentingan yang lebih luas, menyangkut beberapa pihak yang lebih banyak. Nah, kalau tidak, ya pasti kami tidak terlalu luas, bisa langsung diambil keputusan setelah mempertimbangkan beberapa hal. Apalagi kalau memang masalah atau kendala tersebut sifatnya urgent, harus segera diselesaikan. Jadi setelah mendengar dari berbagai macam pihak yang beropini, bisa diambil kesimpulan bahwa ada langkah yang harus dilakukan kepada pihak-pihak yang memang harus memerlukan penyelesaian, dan juga beberapa pihak yang memang harus perlu dikomunikasikan tentang penyelesaian tersebut. Apakah ada hal lain selama ini yang Anda anggap atau Dirjen anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang paling membantu ialah tadi, jadi informasi dari berbagai macam pihak. Jadi itu bisa menambah nilai objektivitas, lebih objektif. Lalu yang kedua juga mungkin pengalaman, di evaluasi pengalaman dari tahun-tahun yang sudah dilampaui sebelumnya itu sedikit membantu dalam mengambil keputusan, karena biasanya ada beberapa masalah atau kasus yang serupa di tahun-tahun sebelumnya. Jadi berpengalaman. Jadi pengalaman sehingga bisa mempercepat proses penyelesaian itu. Dan mungkin yang ketiga juga bisa saya tambahkan tim guru yang mendukung untuk memberikan masukan atau nasihat, karena juga berdasarkan pengalaman yang sudah ada dan juga pengenalan terhadap mungkin kalau guru lingkungannya ke siswa sudah pasti akan lebih kenal karakter siswa, juga ke wali murid. Itu sangat membantu untuk pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran atau keadaan siswa. Apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pasti, karena dilema etika itu dua
pilihan yang sama-sama benar, itu sudah tantangan tersendiri. Jadi dan kita tidak bisa memilih hanya satu pihak dengan mengesampingkan pihak yang lain. Kita harus sama-sama tidak merugikan, sama-sama bisa menjalankan dengan baik, walaupun itu tadi kepentingannya sebenarnya kendalanya ada dari dua pihak, namun sama-sama benar. Pasti tantangan tersendiri karena mengambil keputusan dari dua sama-sama benar itu memerlukan identifikasi dan penilaian pertimbangan yang lain. Untuk Miss Dian, jika menghadapi suatu penyelesaian kasus, apakah itu terjadwal atau ketika saat itu ada bisa terselesaikan seperti itu? Nah, kalau untuk pengambilan penyelesaian mungkin bisa dilihat dulu dari masalah atau kasus yang terjadi. Kalau itu istilahnya seperti cedera atau keadaan-keadaan yang melibatkan anak-anak ini secara harus bisa diselesaikan saat itu juga pasti harus diselesaikan. Namun jika berkaitan seperti mungkin program pembelajaran atau mungkin ada saran-saran dari pihak-pihak yang lain seperti wali murid atau yayasan, mungkin itu ada jadwal tertentu untuk kita lakukan pertemuan, kita lakukan diskusi bersama. Namun kalau biasanya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan situasi siswa, pasti akan langsung diambil keputusan saat itu juga, karena itu akan menjadi langkah penyelesaian yang ditunggu oleh siswa ataupun wali murid. Berarti berdasarkan permasalahan. Ya, kalau memang bisa di-handle sekarang, ya sekarang. Jadi tidak terjadwal, ya. Satu lagi pertanyaan buat Miss Dian, adakah seseorang yang seperti dalam mengambil suatu keputusan yang membantu Anda dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema? Ya pasti, karena seperti di awal yang saya bilang, saya juga tidak bisa sendiri, sekalipun saya pimpinan yang harus mengambil keputusan, tetap saya ada tim guru, saya ada yayasan yang bisa memberikan nasihat, apalagi kalau terkait dengan programnya jangka panjang, kepentingannya lebih luas. Pasti ada tokoh-tokoh atau orang-orang yang terlibat yang jadi panutan, jadi teladan, menjadi sumber pembelajaran dalam mengambil keputusan ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika khususnya. Berarti tidak merasa sendirian dan ya. Satu lagi ini yang terakhir Miss Dian, dari semua hal yang telah disampaikan tentang pembelajaran apa yang dapat Miss Dian petik dari pengalaman Miss Dian untuk mengambil suatu keputusan dilema etika? Ya, hal yang bisa kita petik tentunya dalam menyelesaikan sebuah masalah kita harus mendengar dari berbagai sudut pandang, karena itu juga berpengaruh terhadap hasil keputusan akhir yang akan diambil. Jadi pelajaran yang bisa diambil yang saya alami selama ini, lebih banyak informasi, masukan dan saran itu bisa menghasilkan kualitas hasil keputusan yang lebih baik. Oke, Dian, 8 poin sudah saya laksanakan. Terima kasih. Semoga Dian dalam menghadapi setiap masalah di TK Pelita Hati tetap semangat, tetap selalu berkolaborasi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.